Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya, Diari Nur Fitria. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara menentukan harga untuk toko sembako rumahan. Nah, kira-kira seperti apa caranya? Simak terus videonya ya. Dalam menentukan harga, di sini saya membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah barang sembako atau barang yang paling banyak dicari pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya beras, minyak goreng, gula, deterjen, sampo, mie instan dan lain sebagainya, yang pokoknya paling banyak dicari pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, itu biasanya saya mematok atau mengambil keuntungan paling sedikit dibandingkan barang-barang yang lainnya. Nah, untuk barang sembako atau barang yang paling banyak dicari oleh pembeli ini, teman-teman bisa mengambil keuntungan antara 5-10% ya. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya mengambil cuma 5%. Jadi untuk barang-barang tertentu, beras, minyak goreng, gula dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, itu saya mengambil rata-rata 5%. Nah, mengapa kok cuma 5%? Karena ini adalah demi keberlangsungan toko saya gitu. Jadi kalau misalnya saya menjual sembako aja yang paling banyak dicari pembeli itu mahal, nah nanti mindset atau citra dari toko saya itu pastinya nanti mereka atau pembeli yang datang ke toko saya itu pasti mengatakan mahal seperti itu. Jadi untuk sembako yang paling banyak dicari pembeli, saya biasanya mengambil cuma 5% saja seperti itu. Jadi itu sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mengambil dari 5%, yaitu ya terserah teman-teman semua. Contohnya ya teman-teman, misalnya beras. Kalau beras ini dapatnya dari slab harganya 9.000 atau 8.000 lah, katakan seperti itu. Kalian bisa menjual dengan harga 9.000 atau 9,5, biar kelihatan bahwa toko kita itu toko sembakonya yang paling murah kayak gitu. Jadi dapat citra yang baik dari pembeli kayak gitu teman-teman. Barang pokok selanjutnya adalah minyak goreng. Jadi minyak goreng ini juga kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang gitu kan, untuk menggoreng, memasak dan lain sebagainya. Nah, untuk minyak goreng ini sama, saya juga mengambil keuntungan yang sangat sedikit. Biasanya kisaran antara 1.000 sampai 500 kayak gitu teman-teman. Nah, contoh yang ketiga itu adalah sabun. Jadi sabun ini juga diperlukan nih untuk mencuci, kemudian untuk membersihkan badan ya, misalnya sabun mandi kayak gitu ya. Jadi sabun mandi itu saya ngambilnya juga cuma sedikit banget. Jadi kalau sabun Lifebuoy itu saya biasanya jual cuma 2,5. Biasanya kalau acaranya yang di toko-toko kecil itu antara 3.000 kayak gitu ya teman-teman. Jadi ya terserah teman-teman sih sebetulnya mau menjual harga berapapun. Yang penting, kalau saran saya, khusus untuk barang kebutuhan kayak sembako itu, kalian harus jual dengan harga yang semurah mungkin, biar toko kita itu mendapatkan citra yang baik dari pelanggan atau pembeli, sehingga kalau barang mereka habis di rumah, mereka bisa cari barang kebutuhan sembako di toko kita kayak gitu. Misalnya aja sampo tuh satu renteng tuh biasanya 9,5 isi 12 kayak sampo Pantene kayak gitu kan. Terus yang sampo Lifebuoy, Emeron tuh cuma 5.000 tuh dapat satu lusin atau dapat 12 biji kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar pokok, kalian harus mengambil keuntungan yang sedikit. Itu saran saya. Nah, barang selanjutnya contohnya adalah mie instan ya. Jadi mie instan itu juga paling banyak dicari pembeli, udah kayak kebutuhan pokok sih. Karena rata-rata kalau orang-orang sekarang itu biasanya kalau malas masak, biasanya makan mie kayak gitu. Jadi apa yang paling banyak dicari pembeli itu, kayak misalnya mie yang paling banyak dicari toko saya itu kan kayak mie sedap ya. Jadi banyakin aja stoknya kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya mie yang enggak laku tapi lakunya kayak agak lama, kalian bisa nyetoknya ya sekedar ada, tapi yang enggak yang begitu harus banyak banget stoknya kayak gitu teman-teman. Pokoknya mie apa yang paling banyak dicari pembeli itu yang kalian banyakin stoknya, itu saran dari saya.
Barang yang kedua adalah barang yaitu pelengkap. Jadi misalnya kalau teman-teman misalnya pengen toko sembakonya itu jadi kelihatan lebih banyak gitu ya dagangannya. Jadi teman-teman bisa melengkapi jajanan anak gitu. Jadi ketika pembeli datang ke toko kita membawa anak, nah nanti di sela-sela ibunya belanja, nanti anaknya juga bisa beli jajan ataupun beli es atau es krim kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu upaya untuk meningkatkan omset, yaitu melejitkan omset penjualan di toko kita kayak gitu. Tapi untuk barang pelengkap ini teman-teman bisa menjual dengan harga pasaran atau pada umumnya seperti itu. Jadi kalau contoh yang paling sederhana ya, ini kayak permen ini, ada permen lollipop. Nih permen lollipop itu jualnya rata-rata 1000 gitu. Jadi kita menyesuaikan pada umumnya, pada pasarannya. Terus kalau jajan yang kedua misalnya jajan nabati nih ya, ini kan pasarannya 2000 ya, kalian jual aja 2000. Jadi keuntungannya nggak terlalu nipis-nipis amat kayak gitu kan. Soalnya kalau barang penunjang ini kan biasanya orang belinya tuh nggak seperlu kayak kebutuhan sembako kayak gitu kan. Barang penunjang ini nggak terlalu signifikan juga kan, kayak penjualannya bukan seperti kayak barang sembako kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menjual barang penunjang ini dengan harga yang pada umumnya atau harga pasarannya lah, seperti itu ya teman-teman. Nah contohnya es krim nih teman-teman. Jadi untuk es krim itu kalian bisa jual itu sesuai dengan harga yang ada di kayak katalognya gitu loh. Jadi misalnya es krim aku ini harganya 5.000 ya, dijual 5.000 aja, nggak perlu kayak didiskon harganya jadi 4,5 atau yang lainnya, nanti bakalan nipis banget dan nggak dapat untung karena ini kan freezer itu juga harus sama listrik, jadi harus dihitung-hitung lagi kayak gitu. Barang yang ketiga adalah barang penunjang atau barang yang untuk menunjang toko kita gitu ya, biar kelihatannya lebih lengkap, lebih komplit gitu. Kayak misalnya teman-teman menjual sendal, menjual tali rafia, jas hujan, kemudian lampu dan lain sebagainya. Jadi itu bisa untuk menunjang toko kita agar toko kita itu lebih lengkap, lebih komplit lagi barangnya. Nah untuk barang penunjang ini teman-teman bisa mengambil keuntungan yang paling banyak di antara yang lain, di antara barang sembako, di antara barang untuk pelengkap. Nah barang penunjang ini kalau menurut saya pribadi kalian harus meng-up-nya atau mengambil keuntungannya lebih banyak. Penunjang ini saya biasanya menjual itu dengan keuntungan kisaran antara 2000 sampai lebih kayak gitu. Lihat barangnya dulu kayak apa. Kalau misalnya sendal nih biasanya saya ambilnya 2000 lebih kayak gitu ya teman-teman. Karena nggak setiap orang kan, maksudnya nggak seminggu sekali ataupun berapa hari sekali orang-orang itu beli sendal kan, itu cuma penunjang. Jadi kalau mereka butuh kayak gitu ya, butuh banget ketika sandalnya udah, misalnya sandalnya itu rusak, sandalnya udah putus, nah baru beli gitu. Jadi nggak 1 bulan itu paling banyak untuk beli sendal tuh jarang. Bahkan kalau misalnya dikatakan 10 pieces terjual itu udah bagus banget kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk barang penunjang saran saya kalian bisa meng-up atau mengambil keuntungan yang lebih banyak daripada barang yang lainnya. Pada intinya dalam menentukan harga ini tergantung pada diri kalian masing-masing. Mau mengambil keuntungan yang banyak ya monggo, mau mengambil keuntungan yang sedikit ya monggo kayak gitu. Tapi menurut analisa saya, ketika toko saya ini menjual harga sembako dengan harga yang murah, nah itu citra dari toko saya ini pasti dari pembeli saya atau pelanggan saya mengatakan bahwa toko saya ini murah. Nah ketika toko saya ini dibilang teman-teman murah, pastinya nanti banyak pelanggan-pelanggan yang lain yang tertarik untuk belanja ke toko saya kayak gitu. Nanti juga seiring bertambahnya waktu toko kita itu semakin berkembang, semakin banyak pelanggannya kayak gitu teman-teman. Nah cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel YouTube saya agar saya selalu dapat memberikan tutorial toko sembako yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.